سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل الله تعالى. Kemarin sudah kita jelaskan tentang beberapa penafsiran ayat yang disalahpahami oleh sebagian orang. Kemudian di antara bentuk ayat yang kemudian juga disalahpahami oleh sebagian orang tentang Nabi Ibrahim, "Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi." Dengan ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seluruh para nabi lainnya semenjak masih kecilnya dan semenjak masa tumbuh, beliau merupakan seorang yang muslim. Beliau seorang yang muslim, mengenal Tuhannya, meyakini tauhid, mensucikan Allah dari menyerupai seluruh makhluknya. Dan beliau juga mengetahui bahwa patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu tidak layak untuk disembah dan dijadikan Tuhan. Dan beliau juga mengetahui bahwa patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Nah, karena beliau meyakini bahwasanya yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya secara hakikat hanyalah Allah Ta'ala. Tentang ayat ini, Imam Al-Mufassir Fakhrul Razi menegaskan di dalam kitabnya wal wajh tsani fi at-ta'wil an naqula qawluhu hadza rabbi ma'nahu hadza rabbi fi za'mikum wa i'tiqadikum. Ini menurut Imam Fakhrul Razi di dalam tafsirnya. Pembagian yang kedua bahwa takwil firman Allah hadza rabbi, apakah ini Tuhanku sebagaimana kalian yakini dan kalian anggap. Kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata istifham di dalam ayat ini adalah dalam bentuk pengingkaran dengan menghapus huruf istifham hamzah karena dalam bentuk konteks yang tidak lagi membutuhkannya. Jadi mana asal mana ayat ini ahadza rabbi gitu. Tapi dalam konteks yang sudah tidak lagi membutuhkan kepada huruf istifham. Jadi dibuang huruf istifhamnya. Di hadza rabbi. Kemudian istifham di dalam ayat ini sebagai bentuk pengingkaran. Maknanya tadi Al-Imam Al-Fakhrul Razi mengatakan ahadza rabbi fi za'mikum wa i'tiqadikum. Dari sini perlu hati-hati, perlu waspada bahwasanya Sayyid Qutb, nama kitabnya At-Taswirul Fanni fil Quran, karya Sayyid Qutb. Nasib kita bacakan. Katanya apa di dalam kitab ini? Dikatakan wa Ibrahimu tabda'u qissatahu fatan yanzuru fis sama fayara najman fayadhunnuhu ilahahu fa idza afala qala la uhibbul afilin thumma yanzuru marratan ukhra fayara al-qamara fayadhunnuhu rabbahu walakin yaqulu kadzalik wa yatrukuhu wa yamdi thumma yanzuru ila as-sama'i fayujibuhu kibaraha wa yadhunnuha wa la shakka ilahan walakinnaha takhluqu dhannahu hiya al-ukhra. Lihat perkataan Sayyid Qutb. Tidak adalah katanya kisah Nabi Ibrahim itu bermula ketika beliau masih remaja
melihat ke arah langit, kemudian melihat bintang, kemudian mengira bahwasanya bintang itulah Tuhannya. Nah, tetapi bintang tersebut terbenam menghilang. Dan Ibrahim mengatakan, saya tidak menyukai sesuatu yang terbenam atau menghilang. Kemudian di hari yang lainnya, waktu Nabi Ibrahim kembali memandang langit, melihat bulan, kemudian beliau mengira bahwa itulah Tuhannya. Akan tetapi bulan tersebut juga hilang dan terbenam. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan bulan itu. Kemudian setelah beberapa waktu, kata Sayyid Qutb itu, Nabi Ibrahim melihat matahari. Beliau mengagumi akan bentuk dan kebesaran matahari tersebut dan mengira bahwasanya matahari tersebutlah yang menjadi Tuhan. Akan tetapi anggapannya kembali salah. Alhamdulillah. Lihat keadaan Sayyid Qutb. Bantahannya bagaimana? Jelas firman Allah di dalam Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian firman Allah lainnya, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kemudian firman Allah lainnya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Ini merupakan dalil bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan kemusyrikan. Kemudian perkataan Sayyid Qutb tadi juga, yaitu menyalahi akidah umat Islam yang mengatakan bahwa para nabi seluruhnya itu terjaga dari kekufuran, terjaga dari kekufuran, dosa besar dan dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Adapun perkataan Nabi Ibrahim ketika melihat al-kawakib atau bintang-bintang dan mengatakan hadza rabbi, itu dalam bentuk konteks istifham ingkari. Ini seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, apakah yang seperti ini Tuhanku? Ini dalam bentuk pengingkaran. Kemudian ketika bintang-bintang tersebut tenggelam dan hilang, beliau mengatakan la uhibbul afidin. Artinya apa? Sesuatu yang bersifat berubah dan hilang, terbenam, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Tidak layak untuk menjadi Tuhan. Nah, lalu begitu juga ketika Nabi Ibrahim melihat matahari dan menjelaskan kepada kaumnya bahwa matahari itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Dan setelah itu beliau membebaskan dirinya dari perbuatan kaumnya itu. Adapun Nabi Ibrahim, beliau seorang yang sudah mengetahui bahwasanya ketuhanan itu hanya teruntuk bagi Allah saja. Bagaimana firman Allah yang tadi sudah disebutkan, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kemudian perkataan Sayyid Qutb ini juga merupakan bentuk pengkafiran terhadap Nabi Ibrahim dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak mengetahui Tuhannya. Alhamdulillah. Katanya jauh, dengan begitu jauh dari keislaman dan keimanan.
orang yang mengatakan perkataan seperti ini terhadap Nabi Ibrahim, maka dia telah benar keluar dari agama Islam. Cukup sebagai bentuk pembebasan dari Nabi Ibrahim dari tudingan seperti ini firman Allah, hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Makna hanifan di dalam ayat ini adalah jauh dari kebatilan, dari memeluk agama selain agama Islam. Itu makna hanifan. Jadi jauh dari kebatilan, dari memeluk agama selain agama Islam. Dan bukanlah yang dimaksud dengan kata hanifan di dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim itu dalam agama namanya agama hanifan selain agama Islam. Bukan demikian. Bukan demikian. Oleh karena orang yang mengatakan demikian, maka dia telah mendustakan firman Allah, innad dina 'indallahil Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Kemudian makna firman Allah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, itu bahwasanya Nabi Ibrahim semenjak dari masa kecilnya sampai beliau meninggal itu dalam keadaan agama Islam. Tidak pernah menyembah matahari, tidak pernah menyembah bulan, tidak pernah menyembah bintang dan batu-batuan, api ataupun berhala. Karena kalau seandainya makna ayat ini seperti apa yang dikatakan Sayyid Qutb tadi, lantas apa makna firman Allah wa ma kana minal musyrikin? Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah bintang-bintang ataupun berhala. Adapun makna firman Allah tentang Nabi Ibrahim hadza rabbi, itu dalam bentuk konteks istifham ingkari. Bagaimana tadi sudah kita jelaskan. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwa bintang-bintang, matahari, bulan itu tidak layak untuk disembah. Tapi kaumnya tetap mengayal, tetap berada dalam kemusyrikannya itu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afidin, sebagai bentuk penjelasan bahwa sesuatu yang hilang, yang terbenam, yang berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya, itu pastilah berupa makhluk dan tidak layak untuk menjadi Tuhan. Lantas dengan demikian bagaimana seorang yang mengatakan demikian dikatakan telah menyembah berhala atau bintang-bintang sebagaimana yang dikatakan Sayyid Qutb tadi. Kemudian di sini ada faedah penting tentang Ismatul Anbiya. Di antaranya yang dituturkan oleh Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari di dalam kitabnya Ad-Dalilul Qawim 'ala Shiratil Mustaqim. Beliau mengatakan, maka diwajibkan bagi seluruh para nabi itu terjaga dari terjatuh ke dalam kekufuran, perbuatan dosa besar dan dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya, seperti mencuri walaupun satu biji anggur. Seperti mencuri walaupun satu biji anggur, ini merupakan bentuk perbuatan dosa kecil yang mengandung unsur hina bagi pelakunya. Nah, adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur hina bagi pelakunya, maka para nabi boleh saja terjatuh ke dalam perbuatan yang seperti itu. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini juga merupakan pendapat yang ditempuh oleh Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun demikian, ada sebagian para ulama yang mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari
menyalahi beliau di dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya para nabi itu tidak diperbolehkan baginya terjatuh ke dalam perbuatan dosa kecil yang tidak mengandung unsur hina bagi pelakunya. Jadi meskipun demikian kata mereka itu tidak boleh terjadi bagi para nabi. Di antaranya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan wal Asy'ari imamuna lakinnana bidzalika nukhalifu bi kulli lisani. Dalam permasalahan ini beliau Imam Tajuddin As-Subki menyalahi atau berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau saja seandainya Al-Imam As-Subki mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam permasalahan ini, karena ini juga yang merupakan atau yang sesuai dengan dalil-dalil. Kalau seandainya mereka mengatakan kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi, maka kalau seandainya boleh bagi para nabi terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, maka dengan demikian kita juga diperintahkan mengikuti mereka di dalam kemaksiatan. Nah, begitu ujar mereka. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana jawaban kita? Maka kita menjawab, kalau seandainya terjadi bagi para nabi perbuatan dosa kecil yang tidak mengandung unsur hina bagi pelakunya, maka para nabi langsung diperingati oleh Allah untuk melakukan taubat sebelum perbuatan maksiat itu diikuti oleh orang lain. Maka dengan demikian hilanglah al-mahdzur yang diperselisihkan atau di apa yang mereka anggap itu bagian para ulama. Kemudian di antara perkara yang al-ghulu atau melampaui batas, perkataan sebagian orang katanya bahwasanya Nabi Adam itu Allah larang untuk memakan buah yang ada di surga secara zahir. Akan tetapi itu katanya Allah perintahkan secara batin. Nah, ini merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Jadi Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Nabi Adam itu dilarang untuk memakan buah yang ada di surga, yang berada di pohon yang Allah larang, yang berada di surga. Dan tidak mengabarkan kepada kita bahwa beliau diperintahkan memakan dari pohon tersebut. Lantas bagaimana perintah dan larangan terkumpul di dalam diri seseorang di satu waktu, di satu waktu? Bagaimana perintah dan larangan terkumpul di satu orang dalam satu waktu? Tidak bisa begitu, mustahil. Kemudian Allah juga mengkabarkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala a'lamu.